Al-Quran. Yang bawahnya adalah memahami dan menafsirkan Al-Quran diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Quran dan isinya. Hanya mengetahui bahasa Arab saja tidak cukup, tetapi orang-orang itu yang mau menafsirkan Al-Quran harus tahu nasikh mansukh, kemudian munasabah Al-Quran, kemudian ada nahwu sorof dan sebagainya, ilmunya sangat luas gitu ya. Jadi tidak hanya kita sudah pintar bahasa Arab kemudian menafsirkannya, itu tidak bisa. Maka kemudian ya bisa kita contoh atau kita lihat bahwa di Indonesia ini yang memang selama ini yang kita ikuti seperti tadi adalah tafsir, misalnya tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab. Beliau menguasai ilmu-ilmunya, ilmu Al-Quran, nasikh mansukh dan sebagainya. Ya, dari situ pentingnya tafsir itu, kemudian kita harus mengetahui, ya, karena tafsir itu ada berbagai macam bentuk. Maka di sini kami sampaikan ilmu untuk mempelajari Al-Quran ini disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Kalau kita semakin dalam mempelajari Al-Quran, maka kita akan semakin merasa bodoh. Karena apa? Karena ilmunya luar biasa di dalam itu. Maka kita jangan berpuas-puas untuk belajar Al-Quran kemudian merasa puas, tidak. Tapi kandungan isi Al-Quran itu sangat luar biasa. Terdapat 3 bentuk penafsiran. Kita kerucutkan bahwa penafsiran ini ada 3 macam bentuk. Yang pertama adalah tafsir bil maksur, kemudian tafsir bil ra'yi, dan tafsir isyari. Ya, dengan 4 metode yaitu ijmali, tahlili, muqarin, dan maudhu'i yang nanti insya Allah metode ini akan disampaikan oleh rekan kami. Sedangkan dari segi corak lebih beragam, ada yang bercorak sastra bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Ini juga nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, untuk selanjutnya pada kajian kali ini, masalah ini kami akan menyampaikan bahwa apa pengertian tafsir bil maksur itu apa, tafsir bil ra'yi dan tafsir isyari itu apa. Kemudian yang kedua, apa saja karakteristik atau ciri-ciri yang itu termasuk dari tafsir bil maksur atau bil ra'yi atau isyari, itu nanti kami sampaikan, dan tokoh-tokoh tafsir bil maksur, tafsir ar-ra'yi dan isyari itu siapa saja, sehingga nanti kita bisa tahu, oh kalau yang berdasarkan Al-Quran, hadis itu tafsirnya siapa sih? Itu insya Allah nanti kita belajar. Baik, untuk selanjutnya tujuan kita adalah memahami cara penafsiran dengan ketiga tafsir tersebut dan mengetahui maksud dari ayat yang ditafsirkan. Selanjutnya, langsung saja bahwa yang pertama adalah tafsir bil maksud. Secara etimologis atau bahasa berarti menyebutkan atau mengutipkan. Asar juga berarti sunnah, hadis, jejak, bebas, pengaruh, dan pesan. Jadi kata maksur pada hakikatnya mempunyai makna mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari orang lain atau masa lalu sehingga tinggal mewarisi dan meneruskan apa adanya. Itu tafsir al-maksud secara bahasa. Kemudian secara terminologi kami ambil satu dari Al-Yarquni. Ia mendefinisikan bahwa tafsir bil maksur dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian penafsiran Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Dan yang ketiga adalah Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Ini dari Al-Yarquni. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini ada 3 hal ini. Jadi tafsir al-maksur itu paling gampang mengingat bahwa oh beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Oh beliau menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Ada juga bentuk yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsir sahabat atau
tabi'in. Nah, yang pertama kita masuk ke penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ini sebuah contoh, salah satu contoh dari firman Allah surat At-Tariq ayat 1, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Kalau salah, kami salah. Yang datang pada malam hari itu apa? Demi langit yang datang pada malam hari, kemudian ditafsirkan dengan ayat yang ketiga, An-Najmus Saqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. Ya, benda atau yang datang pada malam hari itu yaitu bintang yang bersinar tajam. Nah, ini salah satu contoh untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian ada contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ini belum mengerti kandungan ayat ini. Hanya Adam bertobat, kemudian menerima beberapa kalimat dari Tuhan. Yang disampaikan apa? Itu ditafsirkan di surat Al-A'raf. Mohon maaf, surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya yaitu Adam dan Hawa, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ini jauh dari surat Al-Baqarah dan Al-A'raf, tapi ini surat Al-Baqarah ayat 37 bisa dijelaskan oleh surat Al-A'raf ayat 23 sehingga mudah ditangkap oleh atau orang muslim. Kemudian yang kedua adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ini yang metode bentuk yang kedua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin al-ayah. Ini ada lanjutannya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian ayat ini dijelaskan atau ditafsirkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kata al-quwwah atau kuwata dengan ar-ramyu yang artinya panah. Dari mana? Dari hadis tersebut. Ala innal quwwata ramyi. Ya, ar-ramyi, ala innal quwwata ramyi, ala innal quwwata ramyi, yang artinya sabda Nabi, ingat sesungguhnya kekuatan adalah anak panah. Ingat sesungguhnya kekuatan adalah anak panah. Nah, yang di dalam surat Al-Anfal, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, kuwatin di sini, kekuatan itu apa? Kekuatan di sini artinya adalah saat itu adalah anak panah atau memanah. Jadi kuwah di sini ditafsirkan sebagai ar-ramyu, kekuatan itu adalah anak panah. Oke, kemudian yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan tafsir sahabat atau tabi'in dan tabi'in. Sesungguhnya tafsir para sahabat yang telah menyaksikan wahyu dan turunnya adalah memiliki hukum marfu, artinya bahwa tafsir para sahabat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan hadis Nabi yang diangkat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian tafsir sahabat itu termasuk maksur. Gitu ya. Kalau yang tafsir para sahabat. Ya. Bedanya antara sahabat, tabi'in, dan tabi'in, mohon maaf ini kami menambahkan bahwa para salafus soleh ada sahabat, yang namanya sahabat adalah yang hidup bersama Nabi. Kemudian dia mengetahui kehidupan Nabi, bersama Nabi, dan sebagainya. Itu namanya sahabat. Kemudian para tabi'in, tabi'in itu kemudian yang belajar dengan sahabat. Belajar dengan sahabat. Kemudian yang tabi'in, itu adalah yang belajar dengan muridnya sahabat.
Nah, itu yang kemudian antara jarak Rasulullah dengan para tabi'in, para sahabat itu masih dekat. Kemudian adapun tafsir para tabi'in, ini yang tabi'in, dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat tafsir itu termasuk maksur karena tabi'in itu berjumpa dengan sahabat. Ada pula yang berpendapat tafsir itu sama saja dengan tafsir biroi karena penafsirannya dengan pendapat. Ya, dia tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia menafsirkan. Nah, ada ulama yang berpendapat ya karena dia ketemu sahabat, ya, berjumpa dengan sahabat, ya anggap saja itu al-maksur. Tetapi oh tidak, karena dia menafsirkan dengan pendapat sahabat, maka kemudian masuk ar-ra'i. Artinya para tabi'in itu mempunyai kedudukan yang sama dengan mufassir yang hanya menafsirkan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah tafsir al-maksur, yang kedua adalah tafsir birra'i. Secara etimologi, ra'i berarti keyakinan atau i'tiqad, analogi kias dan ijtihad. Jadi kalau ijtihad ya rasio. Dan ra'i dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Tafsir birra'i adalah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya atau maksudnya mufassir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan pun didasarkan pada logikanya semata. Jadi yang dipakai adalah mengutamakan, meskipun tidak melalaikan Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat, tetapi dia lebih condong pada logika yang diutamakan. Kategori penafsiran seperti ini dalam memahami Al-Quran tidak sesuai dengan ruh syariat yang didasarkan pada nas-nasnya. Nah, ini sejarahnya, tafsir birra'i ada setelah berakhir masa salaf sekitar abad 3 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang sehingga berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Kemunculan ar-ra'i ini masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat Islam dalam rangka mengembangkan paham mereka, didukung dengan banyaknya para ahli tafsir yang telah menguasai berbagai disiplin ilmu. Maka pada proses penafsiran mereka cenderung memasukkan hasil pemikiran serta pembahasan tersendiri yang berbeda dengan penafsiran lain. Ya. Nah, contohnya ada yang cenderung pada hanya ilmu balaghah, misalnya Imam Al-Yamaksyari, kemudian pembahasan aspek hukum syariah, Imam Al-Qurtubi. Nah, karena individualisme seperti inilah banyak penafsir yang sampai mengesampingkan tafsir yang sesungguhnya karena sibuk memasukkan idenya masing-masing. Maka dia lebih kuat logikanya. Nah, contoh sebuah tafsir birra'i dalam tafsir Jalalain. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Gumpal darah. Kalau terjemahannya seperti itu. Tapi kata al-alaq di sini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafal alaqah yang berarti segumpal darah yang kental. Kalau di tafsir Kementerian Agama ya alaq itu bisa sesuatu yang menempel pada rahim. Tapi di sini diartikan segumpal darah yang kental. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk yang tafsir birra'i. Kemudian yang ketiga adalah tafsir isyari. Tafsir isyari adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama atau hanya diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah. Nah, dia lebih ke kalau yang maksur itu lebih ke ayat-ayat Al-Quran, hadis, kemudian para sahabat atau tabi'in. Kemudian yang ra'i tadi adalah mengedepankan rasio. Tapi kalau tafsir isyari itu lebih ke hati nurani. Nah, ini urusannya sama Allah. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang
Bisa, ini tingkatannya seperti itu. Dalam tafsir ini, para mufassir berpendapat dengan makna lain, tidak sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran. Tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan, kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah, dan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini kita perlu hati-hati juga. Banyak yang menganggap non sewu paling soleh gitu ya, kemudian bisa menafsirkan ayat dengan isyari bahwa Allah mengisyaratkan hal ini seperti ini seperti ini. Kita harus komprehensif menggunakan tafsir-tafsir yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah. Salah satu contoh bentuk penafsiran secara isyari pada surat Al-Baqarah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia atau Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang. Nah, di dalam tafsir isyari diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewannya. Yang di sini adalah Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Jelas-jelas di sini. Karena ada kisahnya Musa dan orang-orang Bani Israel dan sebagainya. Tetapi dalam tafsir isyari diberi makna sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewannya. Ini mungkin karena merasa dekat dengan Allah. Gitu. Kemudian seekor sapi itu diibaratkan adalah yang disembelih itu ya nafsu kita, nafsu hewannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengertian dari 3 bentuk tafsir sudah kita sampaikan. Kemudian karakteristiknya, ya, ini kami bikin tabel, semoga mudah untuk dipahami. Jadi tafsir bil maksur, pemahaman dengan tabel insya Allah lebih memudahkan kita untuk mempelajarinya. Tafsir bil maksur ini tafsir Al-Quran yang dibatasi dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah Nabi, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in saja. Nah, jadi tidak menggunakan yang lain. Makanya sumbernya Al-Quran, hadis, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan tabi'in atau sahabat. Sedangkan tafsir birro'yi, penafsiran menerapkan rasio sebagai titik tolak. Kami sampaikan tadi bahwa yang diutamakan kemudian rasio atau daya pikirnya. Nah, ini kemudian muncul berbagai macam kepentingan ketika dia mau menafsirkan sesuatu ayat, ini bermanfaat untuk saya atau tidak. Kemudian tafsir isyari, penafsiran dalam Al-Quran Al-Karim tidak seperti zohirnya. Tidak seperti zohirnya, kelihatannya sapi betina tadi disampaikan, tapi diartikan adalah nafsu hewannya. Kemudian tafsir bil maksur bukan tafsiran setelah masa tabi'in karena sudah tercampur dengan ro'yi atau rasio manusia yang dipengaruhi keadaan sekitar. Zaman sahabat khususnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu belum seramai penafsiran karena beliau langsung mendapatkan penjelasan dari Rasulullah. Kemudian mulai dari Ali dan seterusnya itu mulai berkembang. Tafsirnya itu mulai berkembang. Kemudian tafsir birro'yi terlihat lebih dapat dipahami bila dikaitkan dengan masa sekarang. Ini kadang mudah untuk diterima karena jelas itu. Kemudian tafsir isyari itu penafsiran dengan suara hati nurani. Hati nurani berkata seperti ini. Ini mungkin karena kedekatan dengan Allah, maka dia menafsirkannya. Kemudian yang tafsir bil maksur, jelas riwayat dan sanad-sanadnya. Sanadnya jelas. Tafsir birro'yi, tafsirnya akan terus berubah sesuai dengan corak zaman. Ini tidak berdasarkan pada apa yang dinukilkan dari sahabat atau tabi'in. Dan tafsir isyari, penafsirannya hanya dapat dipahami bagi orang yang berilmu karena terdapat kesamaran dalam penafsirannya. Ini karakteristiknya. Sekarang yang ketiga adalah tokoh-tokohnya siapa?
Nah, tokoh-tokoh tafsir bil maksur, bil ra'yi dan isyari. Yang pertama ini sebagian ya, sebenarnya banyak. Kemudian kita ambil tiga ahli tafsir. Yang pertama adalah At-Tabrani. Ibnu Jarir At-Tabrani, nama lengkap At-Tabrani adalah Abu Ja'far. Nah, ini kita banyak melihat nih, kita melihat kitab-kitab atau kitab tafsir At-Tabrani. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Katsir, kemudian As-Suyuti, yaitu adalah menggunakan bentuk tafsir bil maksur. Kemudian yang tafsir bil ra'yi ada Al-Yamaksari, Fakhruddin Ar-Razi, dan Al-Qurtubi. Jadi kalau kita menemukan tafsir yang tafsir Al-Yamaksari, Ar-Razi, Qurtubi, beliau menggunakan tafsir bil ra'yi, dan tafsir isyari Al-Alusi, Al-Alamah Al-Sulami, dan Al-Naisaburi. Nah, ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sebagai kesimpulan bahwa tafsir bil maksur, metode sekali lagi kami sampaikan bahwa penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis, kutipan sahabat, serta tabi'in. Tafsir bil ra'yi adalah menjelaskan makna atau maksudnya hanya berpegang pada pemahamannya sendiri. Mengambil kesimpulan pun didasarkan pada logika semata, dan tafsir isyari adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan menurut zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama atau hanya diketahui oleh orang-orang yang mengenal Allah. Sedangkan karakteristiknya sudah kami sampaikan tadi, dan tokoh-tokohnya yang bisa kita kenal, At-Tabrani, Katsir, Ibnu Katsir, As-Suyuti, itu adalah menggunakan bentuk tafsir bil maksur. Zamakhsyari, Ar-Razi, kemudian Qurtubi menggunakan bentuk tafsir Ar-Razi, Ar-Ra'yi, dan Al-Alusi, Al-Alamah As-Sulami, dan Naisaburi itu menggunakan bentuk tafsir isyari. Dan ini yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kesalahan, kami mohon maaf, nanti mohon koreksi dari Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Monggo untuk lanjutkan ke pemakaman berikut atau bagaimana. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul Ma'arif yang sudah menyampaikan paparannya tentang bentuk-bentuk tafsir. Ya. Ada tafsir bil maksur atau bil riwayah, ada tafsir bil ra'yi atau dirayah, ada tafsir isyari atau tafsir as-sufi. Tafsir as-sufi isyari. Tadi ketika menyebut tokoh-tokoh bagusnya dilengkapi, misalnya As-Suyuti itu kitabnya apa gitu ya. Kitabnya ya. Misalnya Al-Alusi kitabnya apa. Iya ya. Yang terkenal saya kira Ibnu Katsir itu juga termasuk tafsir maksur juga ya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau tafsirnya kan tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu penulisnya. Ada juga yang tadi At-Tabari, tafsir At-Tabari, bukan Tabrani tapi Tabari. Kalau Tabrani nanti perawi hadis ya. Ini At-Tabari. At-Tabari itu di samping sebagai seorang ahli tafsir, mufassir dengan tafsir bil maksur, beliau juga dikenal sebagai seorang mu'arrikh atau sejarawan ya. Menulis sejarah. Begitu juga Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir juga buku yang sangat terkenal, itu kitab yang sangat terkenal itu Al-Bidayah wan Nihayah. Ada 24 jilid. Jadi perkembangan alam raya mulai dari bidayah, mulai permulaan sampai nihayah, sampai akhir alam ini ya. Nah, itu menarik itu kalau dibaca. Nah,
Jadi sejarah alam dari mulai permulaan alam ini diciptakan oleh Allah sampai alam ini diakhiri oleh Allah dengan kiamatnya. Itu kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Itu Ibnu Katsir, di samping tafsir yang sangat terkenal, tapi juga baik. Saya kira itu untuk catatan kecil. Nanti teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada Mas Samsul Ma'arif. Tapi kita dengar dulu makalah yang kedua. Makalah yang kedua Pak Galih. Monggo Pak Galih. Tentang metode tafsir. Pak Galih. Iya, Pak. Ya, monggo. Sudah bisa share screen. Monggo. Sudah belum, Mas? Sudah, Nji? Ya, proses sudah. Ya, sudah masuk. Ditampilkan judulnya dulu, halaman pertama dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Pada Bapak dosen yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu yang juga saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya untuk menyampaikan metode tafsir dan banyak hal yang ya di sini kurang, mohon maaf karena sehingga nanti bisa monggo Pak dosen untuk bimbingannya dan Bapak Ibu untuk masukan untuk menyempurnakan makalah dan makalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsul tentang tafsir atau bentuk tafsir. Sekarang saya sampaikan tentang metode tafsir. Latar belakang. Jadi Al-Quran adalah kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia sepanjang masa dan menjadi landasan hidup manusia di dunia. Al-Quran secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks dapat berubah sesuai dengan konteks, ruang, dan waktu manusia tersebut. Karenanya Al-Quran selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan. Selesai tadi. Oke. Dikecilin. Di jalan untuk menemukan makna terdalam dari Al-Quran. Al-Quran di dalamnya sudah sangat lengkap dan tidak ada satu kekurangan. Jikalau ada kekurangan menurut seseorang, maka itu bukan disebabkan Al-Quran yang tidak sempurna, melainkan hanya pengetahuan manusia sajalah yang belum sempurna. Ini yang menjadi catatan kita bahwa Al-Quran itu adalah sudah sangat lengkap dan tidak ada yang kekurangannya. Jadi kalau ada kekurangan itu hanya disebabkan dari pengetahuan manusia yang tidak sempurna. Dalam menafsir Al-Quran, pada mulanya berdasarkan sumber dari penafsiran Rasulullah SAW. Penafsiran para sahabat, penafsiran tabi'in, dan yang disebut tadi, itu tafsir Al-Mansur, dan Ar-Ra'i, dan yang lain tadi. Kemudian muncul penafsiran yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad,
yang disebut tafsir ar-ra'yu. Pada mulanya usaha penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad masih sangat terbatas dan terkait dengan kaidah-kaidah bahasa serta arti yang dikandung oleh satu kosakata. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula maaf Pak ini. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang dan bertambah besar pula porsi peranan akal dan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga bermunculan berbagai kitab atau penafsiran yang beraneka ragam coraknya. Yang corak penafsiran dikenal selama ini adalah corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, corak penafsiran ilmiah, corak fikih atau hukum, corak tasawuf, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Beriring perkembangan sumber penafsiran dan corak yang dipakai dalam menafsirkan Al-Quran, di sisi lain akan didapatkan berbagai metode ulama dalam menafsirkan, yaitu dengan metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan maudhu'i. Yang selanjutnya, pengertian metode tafsir. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Di dalam menafsirkan, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah disusun dalam Mushaf Utsmani. Jadi secara runtut. Penafsir memulai uraian dengan mengemukakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Dengan mengemukakan munasabah ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu dengan yang lain. Begitu pula penafsir membahas mengenai asbabun nuzul dan dalil-dalil yang berasal dari Rasulullah SAW dan para sahabat atau para tabi'in, dan kadang-kadang bercampur dengan pendapat para penafsir itu sendiri. Metode ijmali adalah yang kedua, itu metode ijmali, yaitu suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Di dalam sistematika uraian penafsiran, penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan yang ada dalam Mushaf Utsmani. Kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka yang diungkapkan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat atau menurut pola yang diakui oleh jumhur ulama dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, metode muqarrin adalah metode tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi, yaitu mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir dan juga membandingkan ayat satu dengan yang lain dan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW yang secara lahiriah tampak berbeda. Yang keempat, metode maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan menjelaskan keterangan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistinbatkan hukum. Menurut Farmawi, bahwa tafsir maudhu'i dibagi menjadi dua, yaitu tafsir surat dan tafsir tematik. Ya, tafsir surat itu yaitu menjelaskan suatu surat secara keseluruhan dengan menjelaskan isi kandungan surat tersebut.
Untuk tafsir tematik yaitu menghimpun sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan tema kemudian membahasnya secara mendetail. Selanjutnya kami sampaikan langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir. Ini keterangan tafsir kita tidak sampaikan. Tadi sudah disampaikan Adapun tujuan mempelajari tafsir yang tadi juga saya sampaikan adalah tercapainya tujuan yang terpuji dan sebuah yang mulia. Jadi tafsir tujuan mempelajari tafsir kita adalah tercapainya tujuan yang terpuji dan buah yang mulia, yaitu tasdik, yaitu membenarkan kabar Al-Quran dan mengambil manfaat serta mengambil hukum-hukum sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah atas dasar ilmu. Ya, metode tafsir yang tadi menurut Al-Farawi itu ada di dalam metode itu ada dibagi 4 di dalam kitabnya Al-Bidayah fi Al-Maudhu'i ada 4. Yang pertama tahlili yang tadi yang kita sampaikan, ini juga sekedar memperjelas, juga disebut analis. Jadi tafsir tahlili, metode tahlili adalah disebut juga metode analis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerapkan arti ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani, dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis Nabi, dan ada kaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta mendapat pendapat para sahabat dan ulama. Dalam melakukan penafsiran, mufassir memberikan perhatian penuh kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat. Tiap-tiap ayat ditafsirkan dengan para mufassir, yaitu menerangkan hubungan munasabah baik antara satu dengan yang lain maupun satu surat dengan surat yang lain, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat asbabun nuzul, menganalisis mufradat atau kosakata dan lafaz dari sudut pandang bahasa Arab. Langkah-langkah atau metode tahlili dalam menafsirkan Al-Quran, mufassir biasanya melakukan sebagai berikut. Yang pertama, jadi langkah-langkah para mufassir untuk menafsirkan Al-Quran, metode tahlili itu yang pertama, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Jadi memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang kedua, menerangkan unsur-unsur fasohah. Jadi menerangkan unsur fasohah, bayan, dan ijaznya bila dianggap perlu. Khususnya apabila ayat yang ditafsirkan itu mengandung kaidah balaghah. Yang ketiga, menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat ahkam atau ayat hukum, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum. Menerangkan, yang keempat, menerangkan makna dan maksud syarak yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil manfaat dari ayat-ayat lain. Dari hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in. Di samping isnad mufassir sendiri. Jadi para mufassir itu yang pertama sandarannya yaitu mengambil dari sandaran hadis Nabi, para sahabat, tabi'in, di samping juga ijtihad para mufassir itu sendiri. Apabila tafsir itu bercorak tafsir al-ilmi, penafsiran dengan ilmu pengetahuan, atau tafsir al-adabi istimai, mufassir biasanya mengutip pendapat para ilmuwan sebelumnya. Jadi ketika
para mufasir itu menafsirkan dengan tafsir al-ilmi, penafsiran dengan ilmu pengetahuan, maka para ulama itu mengutip pendapat para ulama sebelumnya, ilmuwan sebelumnya. Teori ilmiah modern dan selainnya. Metode tahlili kebanyakan dipergunakan para ulama semasa masa-masa klasik dan pertengahan. Jadi di masa-masa klasik ini metode tahlili itu digunakan, dan di masa pertengahan. Di antara mereka sebagian mengikuti pola pembahasan secara panjang lebar, sebagaimana mengikuti pola singkat. Sebagian mengikuti pola singkat, ijaz, dan sebagian mengikuti pola secukupnya. Mereka sama-sama menafsirkan Al-Quran dengan metode tahlil. Namun dengan corak yang berbeda, jadi sama-sama menafsirkan Al-Quran dengan metode tahlil, tetapi dengan corak yang berbeda. Para mufasir itu. Adapun contoh kitab tafsir yang di tafsir tahlili menggunakan metode tahlili, yang itu Al-Jami li Ahkam Al-Quran, karangan Syekh Imam Al-Qurtubi. Jadi contoh metode tahlili di dalam kitab Al-Jami Ahkam karangan Syekh Imam Qurtubi. Yang kedua Jami Al-Bayan, Ta'wil Al-Quran, karangan Ibnu Jarir Al-Tabrani. Yang ketiga Tafsir Al-Quran Al-Jazim, karangan Hafiz Iman Al-Adin Abi Al-Fida, Ismail bin Ibnu Katsir Al-Quraisi Al-Danaski. Yang keempat Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, karangan Alamah As-Sayyid Muhammad Husan Al-Tabatabai. Yang kedua metode Ijmali. Metode Ijmali ini yang tadi juga kita singgung sedikit tentang pengertiannya. Jadi metode Ijmali ini menafsirkan Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dengan singkat dan global. Jadi menjelaskan ayat itu dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakata saja di simpel dan singkat. Menurut Asy-Barsi sebagaimana telah dikutip di dalam Badri Kurman, mendefinisikan bahwa metode tafsir Ijmali adalah sebagai cara menafsirkan Al-Quran dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud, tujuan yang menjadi kandungan ayat Al-Quran. Dengan metode ini, mufasir tetap menempuh jalan sebagai metode tahlili, yaitu terkait dengan susunan yang ada dalam Ushah Utsmani. Hanya saja, dalam metode ini